안녕하세요, 여러분. Selamat datang di materi bahasa Korea level 1. Di pertemuan pertama kita akan belajar mengenai Hangul. Nah, apa itu Hangul ya? Jadi ada yang namanya Korea dan ada yang namanya aksara. Negaranya Korea itu disebut dengan Hanguk. Nah, jadi supaya Rabun nggak salah-salah ya. Ada namanya Hanguk. Nah, ini artinya Korea. Nah, sedangkan aksaranya itu disebut Hangul. Jadi bacanya Hangul bukan Hangul ya. Oke, Hangul. Nah, untuk pertama kita akan belajar Hangulnya dulu, aksaranya dulu, baru kita akan belajar bahasanya. Oke, di sini untuk pengenalan Hangul itu apa sih gitu ya? Hangul itu kan bahasa ya, maaf, aksara yang digunakan oleh rakyat Korea. Nah, sebenarnya dulu orang Korea tidak menggunakan karakter Hangul ini ya, Rabun. Jadi Hangul itu baru selesai dibuat oleh Raja Sejong itu tahun 1443. Itu pun mereka tidak langsung diimplementasikan di semua tulisan gitu ya. Jadi hanya beberapa orang saja yang setuju dengan pemikiran Raja Sejong untuk menggunakan Hangul karena waktu itu mereka masih pakai aksara Cina, kayak aksara Mandarin gitu. Kemudian 2 tahun setelahnya barulah masyarakat bisa menerima ya, tahun 1445 itu baru mulai disebarkan, diajarkan secara luas gitu. Nah, waktu itu buku pengenalan aksara Hangul ini itu namanya Hunminjeongeum ya, Hunminjeongeum yang artinya bunyi yang tepat untuk mengajari rakyat. Nah, jadi ada beberapa buku panduan yang masih tentunya menggunakan aksara Cina, tapi itu mengajarkan bagaimana bunyi Hangul gitu. Oke. Eh, untuk hurufnya sendiri ada 40 huruf yang masih digunakan hingga sekarang. Nah, ada juga beberapa huruf ini ada 4 huruf yang dulunya dipakai tapi sekarang sudah tidak karena sudah tidak relevan dengan bunyi atau pengucapan bahasa mereka pada saat ini gitu. Oke. Untuk huruf yang pertama kita akan bagi dari vokal dasar ya Rabun. Vokal dasar ini berarti adalah bunyi vokal. Nah, seperti yang teman-teman lihat, oke, yang bentuknya tegak seperti ini, kemudian ada tangannya ke kanan ke atas, itu A, vokal A. Jadi ya Rabun boleh tulisnya seperti ini ya, A. Ini vokal A. Kemudian yang di bawahnya tegak, tapi tangannya 2 ke kanan, ini namanya vokal Ya. Vokal Ya. Nah, kemudian ada yang tegak juga, tapi tangannya di sebelah kiri. Ini namanya vokal O. O. O-nya itu ya Robun buka mulutnya lebar-lebar ya. O. Gitu. Cara menulisnya sebenarnya tangannya dulu baru badannya. Kalau yang A tadi di atas itu kan badannya dulu ya. Badannya dulu baru tangannya. Nah, kalau yang O tangannya dulu baru badannya. Tegak. Hmm. Selanjutnya ini yang O. Kalau yang bentuknya O tapi tangannya 2. Ya, tangannya 2. Ini dibacanya Yo. Yo. Jadi bacanya yo seperti ini ya. Tulisannya yeo dibacanya yo. Jadi e-nya ini tidak dilafalkan. Kalau yang ini tadi tulisannya eo tapi dibacanya o. Jadi e-nya silent gitu ya. Kemudian vokal yang bentuknya di bawah ya ada eh, kayak bentuk topi gitu ya. Nah, ini vokal o. Jadi dibacanya O bulat. Kalau Sam, ini sama-sama O. Iya, betul, sama-sama O. Tapi kalau O yang ini, yang di bawah, itu biasanya mulut kita lebih sempit. Lobangnya lebih sempit. O. Jadi O-nya tuh O bulat gitu ya. Kalau yang di atas ini, O-nya lebar. O. Ca- Coba perhatikan. O, O. O, O. Jadi agak ada sedikit beda ya. Tapi sebenarnya orang Korea nggak masalah karena pada saat berbicara dengan cepat bunyinya hampir sama. Oke. Kalau yang huruf O, ya Rabun tulis tegak dulu baru eh, lintangnya ya seperti ini. Nah, terus kalau yang tegak juga seperti O tapi tangannya 2, ini disebut Yo, vokal Yo, ya, vokal Yo.
Lalu kalau ada yang garis lurus, kemudian tegaknya ke bawah, lurus seperti ini, ke bawah arahnya, itu vokal U. Vokal U. Nah, kalau vokal U tangannya 2 ke bawah, jadinya U. Ya, jadinya U. Garis mendatar dulu, kemudian tegak ke bawahnya 2. Seperti ini. Oke. Selanjutnya ada yang garis mendatar saja. Nah, mendatar lurus saja seperti ini. Ini disebut vokal E. Dibunyikan dengan bunyi E. E-nya itu bukan E, tapi E. Seperti elang, emas, seperti itu ya. E yang rebahan kalau kita bilang E tidur. Nah, selanjutnya ada huruf I. Huruf I ini paling mudah, ya Rebun tinggal bikin tanda tegak seperti ini. Ini jadinya huruf I. Oke, kita coba ulang. Nah, ya Rebun juga boleh ya sambil dilafalkan. Oke. A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, E, I. Oke, jadi ada 10 huruf konsonan dasar. A, Ya, O, Yo, U, Yu, U, Yu, E, I. Terus ada juga vokal gabungan. Nah, jadi ada 2 vokal yang digabungkan jadi satu, membentuk vokal baru. Nah, di sini yang pertama ada vokal A, ya Rebun akan tulisnya bentuk A dulu, kemudian ditambahkan bentuk I, menempel seperti itu ya. Jadi kayak huruf H, kayak huruf H, E. Ini bacanya E. E besar ya. E tebal, E lebar gitu ya. E. Kemudian ada juga bentuk iya dulu, kemudian garis. Nah, ini kayak tangga. Kayak tangga. Tapi ini bedanya garisnya 2. Nah, ini Y. Ya. Ini penulisannya sebenarnya kita nggak boleh berfokus ke alfabet ya. Ya, Rebun harus tahu bunyinya. Ini sebagai ilustrasi saja. Oh, aduh. Ini hanya sebagai ilustrasi. Jadi tulisan Latinnya dia akan ditulis sebagai AE, tapi ya Rabun A-nya nggak usah dibaca. Ini juga ditulis sebagai YAE, tapi A-nya nggak usah dibaca. E, Y, E, Y. Ya. Kemudian ada huruf E lagi. Nah, E-nya ini lebih tipis. Kita akan buat huruf O dulu, kemudian I. O dulu, kemudian I. O dulu, kemudian I. Perhatikan letak tangannya. Ada yang di dalam ya. Kalau ini E sama Y tangannya di dalam. Kalau E sama Y yang ini tangannya nanti akan di luar sebelah kiri. Nah, ini juga Y. Ya, jadi huruf Yo, kemudian I. Yo, kemudian I. Yo, kemudian I. Jadi bacanya E, Y, E, Y. Untuk 2 huruf ini, mulut ya Rabun silakan buka secara lebar. Kalau yang ini, mulutnya lebih ditarik ke samping, jadi lubangnya lebih sedikit. E, Y, E, Y. Tapi sebenarnya kalau bunyinya sama pun nggak masalah ya Rabun ya. Yang penting ya Rabun tahu ada huruf yang berbeda meskipun bunyinya hampir mirip. Selanjutnya, vokal gabungan yang berunsurkan huruf O. Ya Rabun kalau menulis huruf O, kemudian ditambahkan A, digabung, itu akan dibaca sebagai wa. Nah, coba misalnya Rebun ucapkan O dan A secara cepat, itu akan jadi wa bunyinya. O, wa, gitu ya, jadi wa. Jadi O dulu baru A. O dulu baru A. Nah, itu huruf wa. Kemudian ada lagi O ditambah dengan E. E yang bulat tadi ya. O sama E.
Ini bacanya adalah W. Tulisannya wae, tapi ya Rabun A-nya nggak usah dibaca, jadinya W. W, ya Rabun sering dengar ya, kenapa gitu ya kalau di drama. W, W yo. Nah, W-nya itu pakai W yang ini ya Rabun ya. Pakai W yang ini. Selanjutnya ada gabungan antara huruf O dan I. O dan I. Ini akan dibaca sebagai W juga. Kadang tulisan romanisasinya itu adalah O sama I, tapi kita bacanya W. Oke, jadi W. Kita coba ulangi. Wa, We, W. Ini W-nya pakai E yang besar, ini pakai E yang tipis saja. W. Lanjut, ada unsur huruf U. Kalau yang 3 di atas tadi, wa, we, itu pakai huruf U. Kalau yang ini pakai huruf, itu yang di atas pakai huruf O. Yang ini pakai huruf U. U sama O. Kalau O kan seperti ini ya, Rabun. Nah, tapi tangannya yang huruf O kita tulis di bawahnya huruf U. Seperti ini. Jadi bukan begini ya. Ini salah. Yang benar adalah U, kemudian tangannya di bawah seperti ini. Oke. Nah, ini dibacanya huruf wo. Kadang ditulis juga sebagai weo, tapi dibacanya tetap huruf O. Jadi wo. Lanjut, huruf U masih ya dengan huruf U ditambah dengan vokal E, E yang tipis. E yang tipis, jadi ini dibacanya sebagai W. W. Lalu ada huruf U dan huruf I. U dan I seperti ini. Ini dibacanya wi. U sama I kalau ya Rabun lafalkan secara cepat itu akan terbunyi atau terbaca sebagai wi. U dan I. Wi. Wi. Okay. Dan terakhir, vokal gabungan terakhir ada huruf E. E ya, huruf E ditambah dengan huruf I. Nah, huruf seperti ini bacanya I. I. Jadi I. Bacanya I. Oke, sebenarnya huruf I ini ada 3 cara baca ya Rabun. Ketika dia di depan, nanti ya Rabun akan menemukan kata. Kata itu misal terdiri dari 2 atau 3 suku kata misal. Suku kata itu maksudnya gimana? Maksudnya kayak ibu. Ini terbagi dari 2. I dan bu. Gitu ya. Nah, nanti misal di sini I. I-nya ada di depan, maka dia akan dibaca sebagai I. Ini aturan pertama. Tapi kalau I-nya ada di tengah, nah kalau I-nya ada di tengah, dia dibaca aturan kedua sebagai huruf I saja. Nanti kalau I-nya ada di terakhir, di belakang, dia bisa 2 aturan. Bisa dibaca sebagai I, bisa juga dibaca sebagai E. Nah, untuk penerapan 3 aturan ini lebih lanjut, kita akan pelajari nanti sambil jalan. Tapi ya Rabun fokus mengenali huruf-hurufnya saja dulu ya. Oke. Kita review dari atas. E, Y, E, Y. Kalau bunyinya sama ya Rabun nggak usah khawatir. Yang penting tahu bentuk hurufnya. Oke. Orang Korea juga kadang pelafalannya sama semua ya huruf E-nya. Jadi nggak masalah. Lanjut. Wa, We, We. Oke. Kemudian wo, di atas tadi wo, kemudian we, wi, ei, ei. Bukan uwi ya, bukan uwi tapi i, ei. Kayak nama Eis gitu ya, Eis. Nah, ini adalah vokal gabungan. Nah, vokal gabungan ada 11 huruf. Ditambah tadi vokal dasar 10 huruf, ya Robun sudah belajar 21 huruf.
Lanjut ke konsonan. Konsonan juga terbagi dua, ada konsonan dasar dan ada konsonan ganda. Nah, yang konsonan dasar dulu. Oke, yang pertama ada huruf giok. Nama hurufnya giok. Kalau vokal itu nggak punya nama, tapi kalau huruf konsonan punya nama. Huruf giok, cara tulisnya ya Rabun, ke samping, ke kanan, baru ke bawah. Ke samping, ke bawah. Ada beberapa font ya, jadi misal ya Rabun menemukan, oh ini kayak bukan huruf giok, padahal huruf giok, karena tergantung font. Sama aja kalau kita di Indonesia, misal ada yang nulis huruf A seperti ini, ada yang begini gitu ya. Nah ini juga ada fontnya beda. Tapi esensinya ya Rabun akan menulis dari kiri ke kanan kemudian ke bawah. Bisa jadi bentuknya seperti ini, bisa jadi ke kanan, ke bawahnya miring begini, atau bisa jadi begini. Nah, ini huruf giok. Huruf giok ya. Oh, huruf giok ini kalau dia berada di awal, misal seperti ini ya Rabun, lihat ada suku kata di sini ya. Di awal dia akan dibaca huruf G. Kayak huruf G. Kalau di akhir dia akan dibaca huruf K. Sekarang kita akan fokus baca sebagai huruf G dulu. Tapi sebenarnya dia tidak dilafalkan benar-benar bunyi G, tapi antara tengah-tengah ya, G sama K. Jadi K, K. Oke, kita ambil contoh. Kita pasangkan huruf giok ini dengan huruf A. Ini akan dibaca jadi K, K. Jadi bukan ga, bukan K, tapi antara G sama K. K, K. Seperti itu. Kalau seperti ini dibacanya ku. Karena ada huruf K dan U. Jadi dibacanya ku. Oke. Misal huruf giok lagi ditambah dengan wa. Ini jadinya kwa. Nah, jadi kita seperti main puzzle. Yang mana nanti ya Rabun harus tulis konsonannya dulu, baru nanti vokalnya. Vokalnya yang tadi sudah kita pelajari, 21 huruf ya. Oke, ka, ku, kwa. Ada vokal yang ditaruh di samping, ya Robin perhatikan. Ada yang ditaruh di bawah, seperti ini. Ada juga yang ditaruh di tengah-tengah. Bawah ada, samping ada. Yang ditaruh di samping kanan itu adalah vokal-vokal yang berdiri tegak. Contoh, vokal A, vokal Ya, vokal O, vokal Yo, ya, vokal I. Nah, itu kan yang berdiri tegak, pokoknya yang ada tegaknya. Kalau yang letaknya di bawah, yang posisinya rebahan, melintang. Contoh, vokal O, Yo, U, Yu, dan E. Nah, ini berarti ditaruhnya di bawah konsonan. Jadi konsonannya di atas dulu, dilanjut dengan vokalnya di bawah. Terus, yang vokal gabungan, nah vokal gabungan ya Rabun, sesuaikan. Jika semua gabungannya tegak, maka ditaruhnya di samping saja. Tapi kalau gabungannya itu ada yang seperti ini, O sama A, berarti O-nya taruh bawah, A-nya taruh di samping. Seperti itu. Itu tadi huruf giok. Ya Rabun silakan hafalkan nama hurufnya ya. Giok. Kalau di awal dibaca G, kalau di akhir dibaca K. Kita fokus ke cara baca awal dulu untuk saat ini. Lanjut huruf berikutnya ada huruf nien. Huruf nien dia dibaca sebagai huruf N. Bunyinya N. Nien. Misal kita tambahkan A jadinya na. Kita tambahkan O jadinya no. Kita tambahkan misal W jadinya nue. Seperti ini ya. Nue. Na, no, nue. Jadi ini yang hurufnya tulis ke bawah, kemudian ke samping kanan, itu dibaca N. Oke. Lanjut ke huruf berikutnya ada huruf diget. Namanya diget. Di awal dia dibaca huruf D. Kita fokus ke cara baca awal. Di awal dibaca D, di akhir dibaca T. Kita fokus ke huruf D karena dia posisinya di awal ya. Oke, contoh
penulisan diget itu bebas ya, tapi sebenarnya ya Rebun bisa tulis begini dulu, kemudian atasnya boleh, atau atasnya dulu baru begini boleh, seperti huruf C ya. Oke. Ini diget, contoh, bisa pakai I, jadinya di, ya. Atau misal kita contoh pakai O, jadinya do. Misal lagi kita pakai do, ya huruf O, D sama O. Ininya beda ya, do sama do. Kemudian misal contoh kita pakaikan D sama huruf vokal gabungan W. Bacanya jadi twe. Ya, twe. To, to, twe. Huruf berikutnya ada huruf real. Huruf real ini dibaca R di awal ya. Kalau dia posisinya di awal, kita fokus ke huruf R. Kalau di akhir, nanti dia dibaca huruf L. Real ini ya Rabun nulisnya kayak angka 2. Ya, angka 2 seperti ini. Tapi jangan juga 2 yang begini ya. Nah, biasanya ke bawah dulu, kemudian garis lurus, kemudian nyambung. Atau kalau saya biasanya seperti ini ya, sama aja. Real. Nah, contoh kita gabungkan dengan huruf A. Ini akan dibaca seperti la. Loh, tadi katanya huruf R, Sam. Nah, huruf R ini kalau dia di awal tapi di tengah-tengah suku kata. Suku kata tadi seperti yang contoh ini kata ya, dibagi 3. Kalau di awal banget di sini, dia akan dibaca L. Di tengah-tengah seperti ini, baru dia akan dibaca R. Beda nanti kita akan bahas mengenai konsonan akhir. Ketika dia di akhir banget, di bawah akhir, baru dia dibaca L. Jadi sekarang fokusnya kita akan baca real ini seperti apa. Bacanya seperti R, tapi ketika ya Robun ketemu huruf dia paling awal, dibacanya L. Ya. Seperti ini dibacanya la atau ra. Kemudian contoh lagi misal ini lu atau du. Kemudian seperti ini ri atau ri. Ri. Selanjutnya huruf miem. Nama hurufnya adalah miem. Dia dibaca seperti huruf M. Bentuknya kotak ya. Ya Rabun bebas mau tulisnya seperti apa, seperti ini boleh. Nah, huruf M, contoh kita tambahkan vokal I, jadinya mi. Ini kita tambahkan vokal U, jadinya mu. Yang ini kita tambahkan misal vokal mua, jadinya mua. Seperti ini. M ya, yang bentuknya kotak. Lanjut, ada konsonan biep. Konsonan biep. Dia dibaca sebagai huruf B dulu. Huruf B. Cara menulisnya bisa seperti ini, ya, atau begini dulu, lanjut ke bawah seperti ini boleh, atau bebas ya. Biep. Nah, biep misal kita tambahkan vokal I, jadinya bi. Kita tambahkan vokal O, jadinya bo. Kita tambahkan vokal wa, jadinya bua. Oke. Sebenarnya pelafalannya adalah di tengah-tengah. Jadi bukan benar-benar B, bukan juga benar-benar P. Jadi di tengah-tengah sini. P. Seperti pi, ho, dan hua. Seperti itu. Lanjut ada konsonan siot. Konsonan siot jika di awal dia akan dibaca S. Ya, tapi kalau di akhir
dia akan terbaca sebagai T. Di sini kita fokus bunyi awalnya, yaitu S. Cara menulisnya dari atas ke bawah seperti ini. Kadang ada juga font yang kaku begini, ada juga yang lemes seperti ini. Oke. S. Kita contoh tambahkan huruf vokal O. Jadinya dibaca so. Ingat E-nya tidak dibaca jadi so. Kemudian kita tambahkan misal vokal yo. Jadinya sho. Kita tambahkan vokal wa. Jadinya swa. So, sho, swa. Lanjut konsonan berikutnya ada huruf iyeng. Iyeng. Bentuknya bulat ya. Bulat. Ya, Rebun buat bulat. Dia kalau di awal tidak dibaca apapun. Kalau di akhir baru dibaca eng. Kita fokus ke awal. Jadi ini tidak dibaca. Loh, terus kalau nggak dibaca ngapain ditulis, Sam? Nah, fungsinya iyeng adalah menemani suku kata yang hanya berbunyi vokal. Contoh seperti apa? Contoh kita pengen mengeja ibu. I di sini vokal sendirian ya, tidak ada konsonan yang membersamainya. Maka kita nggak bisa nulis cukup i doang. Kita kasih bulatan iyeng baru i. Nah, ini baru bisa dibaca i. Jadi vokal itu nggak bisa berdiri sendiri. Misal saya pengen nulis ana, gitu ya, ana. Saya nggak bisa menulisnya langsung a, nah, ini nggak boleh. Harus ada bulatnya dulu. Nah, makanya kalau misal tadi ya Rabun perhatikan, nah ini ya, di semua ada bulatnya. Jadi kalau di sini, ini memang vokal, tapi dia tidak bisa dibaca. Dia baru bisa dibaca ketika dia diberi bulat ini. Seperti itu ya. Ada Y, kemudian wa. Nah, ini adalah konsonan pembantu supaya vokal bisa berdiri sendiri menjadi sebuah suku kata. Jadi baru bisa dibaca. Gitu. Nah, contoh misal kita pengen nulis A, berarti bulat kemudian A. Kita pengen nulis bulat kemudian E. Kita pengen nulis misal wo, bulat kemudian wo. Ini baru bisa dibaca. Kalau vokalnya sendiri dia nggak bisa dibaca. Oke. Lanjut, konsonan selanjutnya ada huruf jiet. Jiet. Oke. Nah, untuk konsonan jiet, dia akan dibaca seperti antara huruf J atau C. Jadi tidak murni J, tidak murni C juga. C, C gitu ya. Contoh penulisannya ke samping dulu, baru ke bawah, ke bawah. Kadang ada yang penulisnya kaku seperti ini, ada juga yang luwes seperti ini. Misal kita tambahkan O, jadi bacanya co. Co. Kemudian misal kita tambahkan U, jadi bacanya cu. Misal kita tambahkan wo, jadi bacanya cuo. Co, cu, cuo. Lanjut. Konsonan berikutnya ada huruf ciet. Ciet. Jika di awal dia dibaca ca. C sama H ya, ada H-nya jadi bunyi H-nya. Ca, ca. Kalau di akhir dia dibaca T. Tapi kita fokus ke cara baca pertama. Caranya seperti ya Rabun nulis huruf jiet di atas tadi, tapi ada topinya. Ya, topinya dulu, kemudian seperti ini. Topi baru seperti ini. Nah, contoh misal kita pakai huruf vokal A, jadinya dibaca ca. Kita pakai huruf vokal U, jadinya chu. Kita pakai huruf vokal W, jadinya, nah, ini dibacanya adalah cue. Cue, jadi bukan coy gitu ya, meskipun sama O sama I. Ini penulisannya benar, ini juga benar. Tapi cara bacanya adalah yang ini. Makanya ya Rebun kalau misal tahu nama artis ya, cue si
won, gitu ya. Ini bacanya bukan choi siwon, bukan. Tulisannya choi, tapi dibacanya chue. Seperti itu. Lanjut, konsonan kiok. Kiok. Kita akan fokus membacanya sebagai huruf K. K. Jadi bukan K biasa, tapi ada hanya K. Ya. Caranya seperti ini. Angka 7. Oke, seperti ini angka 7. Ada juga yang kaku begini. Contoh misal pakai I, jadi bacanya ki. Pakai O, jadi bacanya ko. Pakai misal ya, jadi bacanya kya. Seperti itu. Itu huruf kiok. Lanjut huruf tiet. Oke. Huruf tiet dibaca sebagai th. Tha. Tha. Oke, contoh. Ini kayak huruf E besar ya. Contoh. Te. He. Kemudian contoh. Ho. Lalu contoh. Twe. Twe. Seperti ini. Te, to, twe. Lanjut konsonan piep. Konsonan piep dibaca seperti huruf H. P dan H ya. H. H. Caranya lurus sama kemudian ke bawah baru sama dengan. Jadi seperti gambar jendela ya. Seperti ini. Ada ekornya. Contoh tambah I jadinya pi. Ditambah O jadinya po. Ditambah W jadinya pwe. Pwe. Lanjut konsonan hiet. Konsonan hiet di awal dia dibaca H. Nanti kalau di akhir dia dibaca T. Kita fokus ke cara baca H dulu. Nah, untuk membuat hiet, ya Rabun gambar topi, kemudian bulat. Ada juga yang menulisnya seperti ini. Ada juga yang menulisnya seperti ini. Nah, intinya apa? Intinya ada gambar bulat, tapi di atasnya ada topinya. Ada yang begini, ada yang seperti ini, ada yang begini, macam-macam gitu ya. Tapi intinya bulat, kemudian ada topinya di atas. Ini dibaca huruf H. Contoh, H. Atau misal hi. Atau juga hu. Atau juga misal hua. Jadi untuk font kadang macam-macam, tapi Rabun harus tahu unsur penulisannya. Ini tadi sudah konsonan dasar ya, kita review. Kita pakaikan huruf A semua ya. Contoh, ka, na, ya, ha, ra, ma, pa, sa, a, ja, cha, ka, ha, ha, ha. Lanjut ke konsonan ganda yang terakhir. Konsonan ganda ini adalah konsonan yang ditulis 2 kali. Jadi konsonan sanggiok. Ada yang namanya sanggiok. Nah, sanggiok berarti gioknya 2 kali berderet seperti ini. Oke, ini sanggiok. Dibacanya huruf K. K-nya tebal, meletup ya. Jadi kayak K, ku, kue. Seperti ini. K, ku, kue.
Kemudian ada sang diget. Jadi huruf diget yang tadi ditulis 2 kali. Huruf diget. Huruf diget dibaca sebagai huruf T. T-nya tebal. Jadi contoh ti, tu, tua. Misal seperti itu. Ti, tu, tua. Lalu huruf sang biep. Jadi huruf biep ditulis 2 kali. Oke, kadang ada yang nulisnya seperti ini, ya. Seperti ini atau ada yang seperti ini. Nah, contoh misal pa. Oh, kalau ini dibacanya P tebal meletup ya. Pa, po, pu, pe, seperti itu. P tebal. Kemudian ada sang siot. Tadi huruf S-nya tapi ditulis 2. Ya, huruf S-nya 2. Nah, huruf S2 dia dibacanya S tapi mendesis, lebih panjang gitu ya. Contoh sa, ke, tua, tue. S-nya lebih mendesis. Lanjut yang konsonan ganda terakhir ini ada huruf sang jiet. Jadi huruf jiet ditulis 2 kali. Sang jiet. Sang jiet. Contoh ca, co, cu, cua. Dia tulisannya JJ tapi ya Rabun bacanya C. C-nya tebal. Beda ya. Ini J atau C. Kemudian kalau yang ini ca. Kalau yang ini ca. Tapi tulisannya J2. Contoh. Ja. Ca. Ca. Ja, ca, ca. Ca-nya yang ini ya Rabun nggak boleh pakai huruf H. Ya, kalau yang ini tidak ada pakai H. Nggak pakai H. Cukup C-nya aja. Oke, kita coba baca dengan semuanya pakai vokal A. Oke. Ka, ta, pa, sa, ca. Kata pa, sa, ca. Beda dengan yang ini nanti. Ka, ta, ha, sa,